Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Yati Ursel Bercerita. Kali ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Beri tanda like, juga bagikan kepada teman-teman lain agar kita bisa belajar bersama. Mengawali pembahasan kita tentang teks persuasif, perhatikanlah gambar pada video ini. Ini adalah gambar sebuah iklan. Kalian tentu masih ingat fungsi iklan. Benar, yaitu membujuk atau mempengaruhi orang lain, dalam hal ini calon konsumen, agar membeli produk yang ditawarkan. Dalam upaya mempengaruhi atau membujuk orang lain inilah diperlukan kemampuan mempersuasi. Jadi, membujuk dan mempengaruhi inilah yang disebut dengan mempersuasi. Jadi, pengertian teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau himbauan atau saran agar orang lain memiliki pemikiran yang sama dengan penulis, atau mau melakukan hal yang disampaikan oleh penulis. Jadi, apa sebetulnya yang menjadi tujuan penulisan teks persuasif? Tujuan penulisan teks persuasif adalah membujuk, merayu, dan mempengaruhi. Karena memiliki tujuan yang khusus, maka teks persuasif juga mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu 1. Berisi pendapat atau argumentasi yang didukung oleh fakta dan data. 2. Mengandung kata ajakan atau bujukan. 3. Ada upaya meyakinkan pembaca untuk melakukan atau meyakini. Dan yang keempat, menghindari konflik. Mengapa harus dihindari konflik? Karena teks ini sifatnya merayu, membujuk, mempengaruhi, dan untuk hal itu perlu meyakinkan orang lain. Jadi, kalimat-kalimat konflik akan menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Struktur teks persuasif terdiri atas 1. Pengenalan isu. Pada bagian ini diungkapkan masalah-masalah yang sedang berkembang yang melatar belakangi pemikiran penulis. 2. Rangkaian argumen. Pada bagian ini penulis mengungkapkan alasan yang didukung oleh data dan fakta untuk meyakinkan pembaca. 3. Mengungkapkan ajakan atau suatu upaya untuk mendorong dan mempengaruhi pembaca. 4. Penegasan kembali. Pada bagian ini, penulis berupaya menegaskan kembali pemikirannya agar pembaca semakin yakin. Agar kalian lebih paham tentang teks persuasif, terutama berkaitan dengan strukturnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Kita mulai dari pengenalan isu. Sudah hampir 2 tahun kita dijajah oleh pandemi COVID-19. Wabah ini telah merusak tatanan kehidupan manusia di dunia. Bukan hanya kesehatan, perekonomian, pendidikan, bahkan hubungan sosial antar manusia juga terganggu. Setelah mengungkapkan isu yang berkembang sebagai latar belakang masalah, maka sampaikanlah rangkaian argumen. Perhatikan contoh kalimat atau paragraf berikut ini. Kita tentu berharap ini segera berakhir. Sayangnya, semua hanya terucap, tapi tak
tak diikuti dengan kesadaran mengupayakannya. Berapa orang di antara kita yang sudah menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi secara benar? Di jalan-jalan orang berlalu lalang tanpa masker, berkerumun tanpa peduli himbauan jaga jarak, dan menganggap remeh anjuran untuk sering cuci tangan. Bagaimana mungkin dengan perilaku seperti itu, wabah ini bisa segera diatasi? Bagian berikutnya pada struktur teks persuasif adalah pernyataan ajakan. Di bagian inilah disampaikan himbauan, ajakan, bujukan, saran, atau upaya untuk mempengaruhi pemikiran pembaca agar mau mendengarkan, mengikuti, atau berpikir sama dengan si penulis. Perhatikan paragraf berikut ini. Sudah saatnya kita saling membahu, bekerja sama mengakhiri kondisi ini. Jalani kehidupan dengan selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Kenakan masker saat beraktivitas, jaga jarak fisik, dan mencuci tangan sesering mungkin. Bagian akhir dari teks persuasif adalah penegasan kembali. Pada bagian ini biasanya apa yang sudah kita sampaikan di awal disimpulkan kembali. Perhatikan contoh berikut ini. Pandemi ini bisa berakhir, asalkan kita ikut berbuat, tidak hanya berkeluh kesah dan saling menyalahkan. Siswa cerdas Indonesia, demikianlah pembahasan kita tentang teks persuasif. Bagian penting yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah banyak-banyak membaca dan berlatih menulis. Tanpa aktivitas membaca, maka kalian tidak akan memiliki ide atau gagasan yang dapat ditulis. Tanpa berlatih, kemampuan kalian menyusun atau merangkai kalimat juga tidak akan berkembang. Selamat berlatih, semoga selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.